Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kelompok kami. Berikut nama anggota kelompok kami. Tema alinea data sekunder, posisi kalimatnya kalimat topik penuh, sifat isinya argumentatif, metode pengembangannya umum khusus. Kalimat topiknya, penelitian ini menggunakan sebagai subjek data sekunder, yaitu data dan hasil pencatatan kembali sebagai objek dari berbagai sumber yang relevan, seperti Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian dan lembaga penyedia lainnya sebagai keterangan. Gagasan kalimat 1, berbagai sumber yang relevan seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan lembaga penyedia data lainnya. Gagasan kalimat 2, unit perekonomian di Provinsi Jambi. Gagasan kalimat 3, data kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, data PDRB dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi, data PDB dan laju pertumbuhan PDB Indonesia. Kelengkapan, satu alinea terdapat 4 kalimat yang berisi 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Kalimat 1, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dan hasil pencatatan kembali dari berbagai sumber yang relevan seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan lembaga penyedia data lainnya. Kalimat 2, penelitian ini menggunakan data-data terkait unit perekonomian di Provinsi Jambi. Kalimat 3, data tersebut antara lain data kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, data PDRB dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi, data PDB dan laju pertumbuhan PDB Indonesia. Kalimat 4, data yang digunakan merupakan data selama periode waktu 2011 hingga 2020. Tema alineanya adalah e-commerce Indonesia. Posisi kalimat topik, deduktif. Sifat isinya, ekspositoris. Metode pengembangannya, umum ke khusus. Kalimat topiknya, berbelanja sebagai predikat, barang online sebagai objek. Telah menjadi hal yang umum adalah keterangan, bagi masyarakat adalah subjek, terutama saat mulai pandemi. Itu adalah pelengkap. Untuk gagasan penjelasannya, gagasan 1, Indonesia pasar terbesar. Kemudian gagasan kedua, pengguna e-commerce Indonesia. Gagasan 3, aplikasi e-commerce Indonesia. Untuk alineanya sendiri, kalimat 1, berbelanja barang online telah menjadi hal yang umum bagi masyarakat, terutama mulai saat pandemi. Untuk kalimat keduanya, Indonesia sendiri adalah pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Kalimat ketiganya, berdasarkan We Are Social dan Hootsuite, Indonesia memiliki sekitar 90% pengguna internetnya yang pernah berbelanja online. Untuk kalimat yang terakhir, kalimat keempat, mayoritas pengguna e-commerce di Indonesia menggunakan Tokopedia sebagai aplikasi untuk transaksi jual beli. Tema alinea kartel. Posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya deskriptif, dan metode pengembangannya metode definisi. Kalimat topiknya, kartel adalah kesepakatan antara beberapa perusahaan untuk mendominasi pasar. Gagasan penjelasnya yaitu konsep kartel. Kalimat pertama, kartel adalah kesepakatan antara beberapa perusahaan untuk mendominasi pasar. Kalimat kedua, kartel umumnya adalah asosiasi perusahaan dengan bisnis yang sama. Kalimat ketiga, kesepakatan berupa penentuan harga, jumlah, dan daerah pemasaran. Dan kalimat yang terakhir, kartel umumnya terjadi pada pasar oligopoli dengan produk homogen. Selanjutnya, tema alinea yaitu penggunaan internet. Posisi kalimat topik ada di deduktif. Sifat isi yaitu ekspositoris. Metode pengembangannya dari umum ke khusus. Kalimat topiknya yaitu pada masa kini sebagai keterangan, kita sebagai subjek sudah tidak dapat terlepas sebagai predikat dari namanya internet sebagai objek. Gagasan penjelas yang pertama, gagasan 1 yaitu penggunaan internet di Indonesia. Gagasan yang kedua yaitu peningkatan pengguna internet. Gagasan ketiga yaitu perkembangan teknologi. Isi alinea kalimat yang pertama, pada masa kini kita sudah tidak dapat terlepas dari yang namanya internet. Kalimat yang kedua, bahkan di Indonesia pengguna internet sudah mencapai 771,17 juta,
penduduk Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, atau sudah 64,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalimat yang ketiga yaitu angka tersebut juga menunjukkan bahwa ada peningkatan 10,12% dari yang sebelumnya. Kalimat yang keempat, perkembangan teknologi juga mempengaruhi gaya hidup, contohnya dalam menikmati musik. Alinea pertama, tema alinea adalah virus COVID-19, posisi kalimat topik adalah deduktif, sifat isi adalah deskriptif, metode pengembangan sebab akibat, kalimat topik pandemi COVID-19 sebagai subjek, merupakan sebagai predikat, pandemi sebagai objek, yang disebabkan oleh virus corona sebagai keterangan. Gagasan penjelas, gagasan yang pertama, sumber coronavirus, gagasan yang kedua, nama virus COVID, gagasan yang ketiga, dampak pandemi COVID. Di sini satu alinea terdiri dari 4 kalimat. Kalimat yang pertama, pandemi COVID-19 merupakan pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Kalimat yang kedua, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada tubuh manusia berasal dari negara Cina, tepatnya di daerah Wuhan pada Desember 2019. Kalimat yang ketiga, virus ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, sehingga menyebabkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kalimat yang keempat, adanya pandemi ini berdampak selain pada sisi kesehatan, juga berdampak pada sisi ekonomi di hampir seluruh negara termasuk di Indonesia. Selanjutnya untuk alinea berikutnya adalah pemerintah dan BI telah melakukan sejumlah langkah pengamanan di sektor perbankan, pasar modal maupun jaring pengaman sosial yang diharapkan mampu menahan dampak negatif dari imbas krisis. Namun demikian, dengan kondisi pasar yang demikian terbuka, berbagai dampak tetap akan terasa. Industri dan unit usaha termasuk UKM yang secara langsung berhubungan dengan pelaku ekonomi luar negeri merupakan yang paling awal merasakan dampak krisis. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kebijakan pada sektor real harus lebih diutamakan. Tema alinea ini adalah langkah pengamanan di berbagai sektor. Posisi kalimat topiknya yaitu deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangannya umum khusus, kemudian kalimat topiknya, subjeknya adalah pemerintah dan BI, telah melakukan sejumlah langkah pengamanan adalah predikat, di sektor perbankan pasar modal maupun jaring pengaman sosial adalah objek, yang diharapkan mampu menahan dampak negatif dari imbas krisis adalah keterangan. Gagasan penjelasnya, gagasan 1 adalah dampak yang terasa, gagasan 2 pihak yang terdampak, gagasan 3 kebijakan harus diutamakan, dan kelengkapan dari alinea tersebut adalah 4 kalimat dalam satu alinea. Kalimat pertama, tema pengaruh usia pada pendapatan, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan, perbandingan dan pertentangan. Kalimat topik, variasi usia masing-masing penduduk sebagai subjek, menyebabkan sebagai predikat, disimilaritas tingkat produktivitas sebagai objek, dan yang berakibat pada pendapatan sebagai penjelas. Gagasan pertama, pengaruh usia pada pendapatan. Gagasan keduanya, perbandingan dari beberapa penelitian. Kelengkapannya, terdapat 4 kalimat dalam satu alinea, antar kalimat juga saling menjelaskan satu sama lain. Kalimat pertama, variasi usia masing-masing penduduk menyebabkan disimilaritas tingkat produktivitas yang berakibat pada pendapatan. Usia berdampak positif pada pendapatan tenaga kerja yang menyebabkan peningkatan pendapatan seiring
dengan peningkatan usia. Tetapi penelitian lain menyebutkan usia mempunyai dampak negatif kepada pendapatan, yang mana bertambahnya usia menyebabkan kemerosotan produktivitas. Pada penelitian lain justru beranggapan bahwa usia tidak berdampak pada pendapatan.